Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anak TV yang dirahmati Allah, pagi ini kita berada di Masjid Insan Mulia namanya di Kota Solo. Dan ruangan yang saya tempati ini adalah ruangan nanti yang insya Allah akan dipakai untuk tempat kuliah Mahat Ali Imam Al-Ghazali. Ya, jadi Mahat Ali Imam Al-Ghazali ini akan memulai kuliah insya Allah pada bulan Mei. Ya, sekarang sedang seleksi penerimaan. Ini satu Mahat Ali yang dirintis oleh teman-teman di Solo. Saya juga ikut mengajar insya Allah di Mahat Ali ini. Mahat Ali ini 1 tahun masa pendidikannya untuk yang tamatan S1 dan tujuannya adalah untuk menyiapkan guru-guru yang profesional, yang beradab, yang berjiwa berjuang. Maksudnya guru ini betul-betul mencintai ya, dan menghayati kewajibannya sebagai seorang guru. Ya, karena pada akhirnya kita semuanya adalah guru. Tapi perlu kita, sebagian di antara kita yang menekuni khusus bidang keguruan. Nah, kenapa Mahat Ali Imam Al-Ghazali ini kita dirikan? Karena kita melihat ya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan juga orang-orang tua yang kadang-kadang tidak memahami apa itu makna pendidikan. Ya, dia tidak tahu bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, bahkan fardu ain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kita diperintahkan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, karena Ibnu Abbas itu artinya adiku mu'allimuhum. Ya, didik mereka supaya menjadi beradab dan didik mereka supaya menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, itu cara untuk mencegah keluarga, keluarga kita dari api neraka. Itu maksudnya. Nah, untuk itulah yang namanya pendidikan sebenarnya. Makanya tujuan tertinggi dari pendidikan itu adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya, itu. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Ya, itu yang paling utama tujuannya. Yang dalam bahasa undang-undang pendidikan kita, tujuan pendidikan itu untuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, jadi sebenarnya sejalan. Tapi kita melihat ya bahwa masih banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita ya, yang belum mampu ya, melahirkan guru-guru yang profesional, yang beradab, ya, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa berjuang, berjiwa mujahid. Nah, ini yang tujuannya. Jadi Mahat Ali ini selalu melengkapi, terutama dari sudut keimanan dan akhlak. Ya, kita berharap nanti dari Mahat Ali ini akan dilahirkan guru-guru yang mampu ya, mendidik dirinya, mendidik keluarganya, dan mendidik murid-muridnya supaya mereka menjadi manusia-manusia yang baik, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan baik dalam agama kita maupun di dalam rumusan undang-undang yang telah lama ya, dari tahun 2003 dirumuskan di Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, Sisdiknas, ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, pemirsa, kali ini ya, masih dalam rangkaian roadshow kami, ya, saya dengan beberapa teman kemarin kita di Solo yang mengadakan pelatihan pemikiran Islam di Islamic Center Dewan Dakwah Islamnya Indonesia di Kota Solo. Dan insya Allah nanti malam ya, kami akan mengadakan acara bedah buku ya, novel trilogi Kemi 1, 2, 3 ya, dan berdialog tentang masalah pemikiran Islam kontemporer di Pondok Pesantren Gontor insya Allah ya, nanti malam. Jadi kami dari sini nanti akan langsung ke Pesantren Gontor yang insya Allah biasanya memakan waktu sekitar 3 jam. Nah, memanfaatkan waktu itu pagi ini kita kembali membuka ya media-media online yang terutama yang dari semalam sampai sekarang saya perhatikan apa sih yang sebetulnya sedang hangat beritanya, yang baru ya, news itu kan jamak dari new itu baru, news
yang baru-baru. News itu disebut berita. Sebab salah satu unsur dari berita itu memang unsur newsness, ya, unsur kebaruan. Nah, apa nih yang baru nih? Ya, biasanya orang kan lihat berita ini, beritanya sama dengan kemarin. Nah, tapi karena sekarang ini teknologi informasi begitu cepat, ya, perkembangannya begitu cepat. Berita itu datang pembaruan berita itu bisa sekarang ini tiap menit, ya, bukan lagi jam per jam, tapi menit per menit. Begitu cepatnya kita dikejar informasi. Oleh karena itu kalau kita tidak hati-hati ya dalam memahami informasi dalam era globalisasi ini bisa kita bisa terkena satu penyakit yang disebut sebagai powerless. Ya. Globalisasi dengan banyaknya informasi ini itu bisa membentuk masyarakat yang tidak berdaya, namanya powerless society. Masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat yang bingung dia. Ya, begitu dia dihantam oleh informasi yang kadang-kala satu sama lain itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, jadi akan sangat dahsyat dan membuat mereka tidak berdaya. Nah, kita jangan begitu. Ya. Kita tetap saja tenang-tenang ya, melihat informasi ini apa. Ya, saya lihat di media online ini ramai ini tadi masalah bola pagi ini, masalah bola. Nah, saya belum tahu nih kan, nggak sempat nonton di sini, nggak ada TV. Ini nanti ada berita online, nggak tahu siapa yang menang, Real Madrid atau Juventus. Tadi saya lihat sempat nengok satu-satu di babak pertama. Ya, silahkan. Babak kedua nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Yang tahu juga nggak apa-apa, tahu saja. Ya. Jadi pemirsa ini masalah bola kita tinggalkan, ya. Silahkan dilihat sendiri-sendiri. Tapi ini berita yang masih hangat nih hari ini. Saya lihat nih kasus pelecehan Nabi Muhammad SAW ya, yang aktivis anti-Islam Amerika itu malah dijuluki dia ratu anti-Islam Amerika, ya. Siapa namanya? Pamela Geller. Dalam acara ini pun hadir juga siapa itu yang tokoh anti-Islam Belanda, Geert Wilders, ya. Jadi Pamela ini membuat acara yang aneh ya. Memang kurang kerjaan ini, perlu diperiksa jiwanya. Saya kira ini perlu diperiksa kejiwaannya. Ini mesti sakit jiwanya. Ya. Jadi umat Islam memang ada imbauan dari satu tokoh Islam di Amerika. Saya lihat umat Islam diminta untuk menahan diri, hati-hati. Ya, jangan-jangan ini pancingan. Nanti kalau umat Islam emosi sampai ada yang melakukan tindak kekerasan pada mereka, nah mereka akan mengatakan tuh orang Islam tuh, ya memang emosional, ya, macam itu marah. Baru nabinya dikartunkan aja marah. Udah kalau di barat ya Tuhannya dihina aja mereka nggak marah. Lihat aja bagaimana mereka memperlakukan Yesus. Ya, dibuat filmnya lah segala macam. Juga ada film yang sempat diprotes, ya, namanya judulnya The Last Temptation of Christ. Itu film itu sempat diprotes di berbagai negara. Nah, mereka menggambarkan Yesus dengan cara-cara yang tidak sopan. Ya, kadang kalau kita ada foto Yesus berpose bersama setan. Ya, lihat aja di YouTube gitu, ya. Video-video tentang Yesus macam-macam. Ya. Ada Yesus yang pakai celana kolor saja, ya, nyanyi-nyanyi, kemudian ketabrak bis, macam-macam. Jadi kalau kita lihat di Barat ini memang Tuhan saja itu ekspresi mereka memaknai kebebasan begitu. Patungnya aja liberty, ya. Kebebasan, patung kebebasan. Bebas dari apa mereka ini? Bebas dari Tuhan. Mereka inginnya bebas. Mereka yang menentukan baik buruknya sesuatu, bukan Tuhan lagi. Freedom of expression. Apa ini? Kalau kita tanya, apa ini dulu? Siapa itu yang dianggap sebagai the prophet of this country? Ya, nabinya bangsa Amerika, Thomas Jefferson. Ya, itu yang disebut sebagai peletak dasar pemikiran kebebasan di Amerika, freedom of expression.